pertama yang memeluk agama Islam. Bayangkan. Jadi karena hidayah dari Allah, beliau seorang panglimanya dari Suranggana atau Surajaya yang kemudian memeluk agama Islam dan akhirnya berbalik menyerang kerajaan Pajajaran. Nah ini ya, ceritanya seperti itu. Nah kemudian Banten ini dikuasai oleh kerajaan Islam lain, yaitu kerajaan Demak. Seperti kita ketahui bahwa Demak ini adalah kerajaan tertua di Jawa, kerajaan Islam paling tua di Jawa, berikutnya Cirebon, kemudian Banten dan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta ya ini. Kemudian pada tahun 1552 Hasanuddin ini berhasil meluaskan wilayah kerajaan Banten ini sampai ke Lampung, Jambi, Bengkulu, Tulang Bawang, sampai ke Jakarta, dulu Jayakarta namanya ya, sampai ke Cirebon. Ini masuk dalam wilayah kekuasaan Banten. Maka dipandang perlu oleh Sultan Demak waktu itu Sultan Trenggono. Maulana Hasanuddin dia naikkan jabatannya menjadi Raja Banten pertama yang bergelar Maulana Hasanuddin. Kemudian 1568 kenapa akhirnya Banten melepaskan diri dari kekuasaan Demak? Tidak tahu dibudi ya. Karena memang Demak ini pecah, runtuh kerajaannya akibat perang saudara antara Arya Penangsang dengan Pangeran Prawoto. Ini terjadi perang saudara yang sangat besar dan kemudian Arya Penangsang ini dapat dibunuh oleh Joko Tingkir, orang-orang suruhannya ya. Sehingga Demak ini dikuasai oleh Joko Tingkir. Dan kemudian Joko Tingkir mendirikan kerajaan baru yaitu Pajang. Karena oleh sebab itu, ini berkesempatan Banten untuk melepaskan diri dari kerajaan Demak. Merdeka, berdaulat ya. Pada tahun 1570, setelah 2 tahun dari kedaulatan Banten ini, Maulana Hasanuddin dengan usia 91 tahun, beliau wafat di Banten dan dikebumikan di sebelah utara Masjid Agung Banten. Dan di sebelah utara itu ada 5 makam sultan dalam satu ruangan. Yang pertama makam Maulana Hasanuddin. Yang permasyurinya yaitu dari Demak namanya Ratu Ayu Kirana Purnomo Sidi. Ini putrinya Raden Patak ini, Raja Demak pertama. Yang kedua ada makamnya Raja ketiga namanya Maulana Muhammad Nasruddin. Yang ketiganya ya. Terus berikutnya ada Sultan Ageng Kertayasa, ada Sultan Haji, ada Sultan Abdul Fadl, dan permaisuri daripada Sultan Abdul Fadl. Jadi sebelah utara itu yang digembok terus itu makamnya itu terdapat 5 makam sultan dan 2 permaisuri. Terus Raja Banten yang kedua siapa setelah wafat sang Maulana ini? Yaitu Maulana Yusuf namanya. Tadi kalian lewat. Kalau dari sini sebelah kiri kanan ya, itu terdapat makam Raja Banten kedua namanya Maulana Yusuf. Jadi Maulana Hasanuddin ini menikah dengan putri Demak namanya Ratu Ayu Kirana. Kemudian salah satu putranya menjadi Raja Banten yaitu Ratu Ayu Kirana, yaitu Maulana Yusuf ya. Itu putri itu beliau lahir dari seorang ibu dari putrinya Raja Demak. Terus raja yang ketiga namanya Maulana Muhammad Nasruddin. Baru berusia 9 tahun. Pada masanya ini terjadi 3 peristiwa besar di Banten. Yang pertama, Banten pertama kali mencetak uang namanya real. Bahannya dari timah hitam ya. Bentuknya ini bundar begini, bulat. Terus segi 6 lubang di tengah. Di situ dalam tulisan bahasa Arab Pegon berbunyi Ratu Ing Banten. Berarti pada masa Maulana Muhammad Nasruddin. Yang kedua yaitu pertama kali Banten kedatangan armada Belanda. Ekspedisi Belanda pertama yang mendarat di pelabuhan Banten. Dan ini tercatat Belanda pertama masuk ke Nusantara. Luar biasa ini. Pada tanggal 24 Juni 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ini orang pertama kali yang datang ke Banten, orang Belanda ya. Yang ketiga, Sultan Banten Maulana Muhammad ini menyerang Palembang. Ini atas Sultan seorang tokoh atau bangsawan dari Demak yang bernama Pangeran Mas atau Arya Panggiri. Dan kemudian Palembang menyerang untuk menaklukkan Palembang supaya masuk ke wilayah Banten. Namun Allah sudah menghendaki itu. Sultan Banten Maulana Muhammad pukul tertembak oleh pasukan itu di Palembang. Sebuah kapal namanya juga dilakukan di Palembang. Yang Banten itu disebutkan
puncak kejayaan pada saat Banten dipimpin oleh Sultan yang bernama Abdul Fattah, atau yang paling populer namanya itu Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau ini putra daripada Sultan Abdul Malik Ahmad Binari ya. Jadi pada masanya Banten mengalami masa-masa yang sangat keemasan dan maju sekali ya dalam segala bidang, perluasan wilayah, perdagangan, politik, pertahanan wilayah. Nah, namun ini ada bangsa lain yang merongrong kewibawaan Banten ini, yaitu bangsa Eropa, disebut dengan bangsa orang Belanda ya. Belanda ini mempunyai perserikatan dagang namanya VOC. Jadi masa sebelumnya Belanda dilarang masuk ke Banten oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena Sultan tahu bahwa niatnya jahat, niatnya monopoli. VOC ini tujuannya monopoli pelabuhan-pelabuhan dan kemudian menjajah. Nah, karena niatan yang kurang baik ini sudah berapa kali diajakkan perjanjian dengan Sultan Ageng Tirtayasa, namun tidak selaras keinginannya. Selalu Belanda ini mencari kemenangan dan keuntungan sendiri. Nah, oleh sebab itu Sultan Ageng Tirtayasa menyatakan perang dengan VOC, dengan Belanda. Nah, namun VOC ini, Belanda ini terkenal dengan politik adu domba, atau dikenal dengan nama DPD et Impera ya. Nah, sehingga dengan melalui putra mahkota yang bernama Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji yang bisa dipengaruhi oleh Belanda ini, dan kemudian Sultan Haji ini membangkang kepada ayahnya, berhaka kepada orang tuanya, berkhianat kepada rakyatnya, kena bujuk rayu Belanda ini. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Sultan Sepuh, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, karena tidak bisa dinasihati, akhirnya terjadilah perang saudara yang sangat besar selama 13 bulan, dari bulan Maret 1682 sampai 1683 ya. Bulan Maret 1682 sampai bulan April 1683. Berarti ini 13 bulan perang ini. Nah, pasukan Sultan Haji ini sangat kuat karena dia dibantu oleh pasukan Belanda. Ada berkoalisi pasukan Belanda dengan pasukan Sultan Haji, dan akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa harus mengakui bahwa Sultan Haji unggul dalam peperangan itu. Nah, bergabung dengan Sultan Ageng dengan Belanda. Dan akhirnya terjadi perang gerilya, keraton sudah hancur yang di Sorosowan itu, termasuk keraton di daerah Pontang. Dan kemudian Sultan bergerilya sampai ke Sajira. Ini daerah kalian ya, Lebak ya. Sajira apa Sajira itu, Bu? Sajira Ya. Sajira. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa sampai bergerilya sampai ke Sajira ini sudah habis pasukannya, tinggal sedikit kan, logistik sudah tidak ada, sangat memprihatinkan beliau waktu itu. Dan kemudian datanglah Sultan Haji dengan beberapa orang pengawal pada malam hari datangnya itu. Sultan Haji menyatakan insaf dan bertobat, minta ampun, minta maaf kepada ayahnya, dan kemudian Sultan Sepuh luluh hatinya dan kembali lagi ke keraton di malam hari waktu itu. Nah, ini lagi-lagi Belanda ini, ternyata Belanda ini tidak pernah bisa dipegang omongannya ya. Jadi Belanda ini punya skenario lain. Pada suatu malam Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh Belanda, dipenjara di Batavia, dan sampai wafat pada tahun 1692. Dari tahun 1683 ditangkap, dipenjara di Batavia, sampai wafat pada tahun 1692. Berarti 9 tahun lamanya beliau di penjara ini sampai wafat. Apakah Sultan Haji ini kebetulan berikutnya ini nanti dia malah berjaya, atau Sultan Haji ini bahagia kehidupannya? Ini di luar perhitungan Sultan Haji. Pertama kali terpukul harga diri seorang sultan ini, ayahnya ditangkap. Bayangkan, ayahnya ditangkap sama koleganya sendiri, sama partnernya sendiri ini, Belanda ini. Ini terpukul harga diri Sultan Haji. Yang kedua, Belanda mengeluarkan mata uang VOC dan mata uang Nederland. Ada dua mata uang yang diberlakukan sebagai alat bayar di Banten. Dan yang ketiga, Belanda membuat benteng pertahanan namanya Spelwijk tahun 1683. Ini sudah Sultan Haji akhirnya menyadari bahwa dia telah terjebak dan berkoalisi dengan kelompok yang salah, yang tujuannya menjajah.
Kemudian Sultan Haji pada tahun 1685 sakit. Setelah 1683 berpuasa jadi sultan, 1685 berarti 3 tahun ya, sakit. Dan pada tahun 1687 Sultan Abdul Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji ini wafat dan kemudian dikebumikan di sebelah utara Masjid Agung Banten. Berarti siapa dulu meninggalnya? Berarti Sultan Haji dulu ya. Sultan Haji meninggal tahun 1687 wafatnya, sementara Ageng Tirtayasa pada tahun 1692. Jadi pada saat wafatnya Sultan Ageng Tirtayasa di Batavia, di Banten sudah berganti 3 raja. Sultan Haji diganti oleh adiknya namanya Abdul Fadl, diganti lagi oleh Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin. Nah, kalau di pemakaman Sultan itu makamnya ada di luar makam Sultan yang 5 itu yang ada pagar besinya. Itu makamnya Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin. Nah, keadaan Banten setelah Sultan Haji memerintah ini tidak lebih baik. Kondisinya sangat merosot dan yang dulu Banten ini sangat gemah limpah Jimawi, dan akhirnya ternyata VOC Belanda ini tujuannya adalah memonopoli, menjajah dan menguras kekayaan Banten dan Nusantara. Yang terakhir yaitu pada saat pemerintahan Sultan Muhammad Ali II. Beliau memerintah di Banten tahun 03 sampai 1808 ya, 1803 sampai 1808. Ini bersamaan dengan pemerintahan di Batavia yaitu Gubernur Jenderal Herman William Dendres. Nah, Dendres ini sangat kejam ini, sangat otoriter. Jadi dia mempunyai proyek-proyek besar. Yang pertama kali membuat armada pangkalan laut di ujung kolon ya, di Teluk Lada itu gagal karena sangat berat medannya. Dan kemudian ada beberapa proyek lagi, dan yang paling terkenal yaitu membuat jalur jalan darat dari Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1000 km. Jadi setiap wilayah yang dilalui oleh jalan tersebut, rajanya, bupatinya ini diwajibkan mempekerjakan rakyatnya satu hari ini kurang lebih 1000 orang. Namanya kerja Rodi.